Semoga lagu Indonesia Raya mampu meningkatkan kembali rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, di konteks Lead the Fest pada tahun ini, Lead the Fest menitik beratkan pada pelestarian nilai gotong royong untuk mendukung upaya menang bersama menghadapi pandemi COVID-19. Di Lead the Fest tahun ini kita mengangkat tema Leading in the New Era yang diambil sebagai respon dari segala perubahan yang terjadi pada masa ini dan di mana memaksa kita untuk mau tidak mau untuk lebih mengamati dan juga bisa cepat beradaptasi. Pada Lead the Fest tahun ini kami ingin mengajak setiap elemen bangsa berdiskusi mengenai kepemimpinan di era baru. Nah, teman-teman, bukan hanya kepemimpinan menghadapi krisis, tetapi juga bentuk kepemimpinan yang relevan di masa yang akan datang. Acara ini merupakan forum dialog lintas generasi dan lintas sektoral, menjadi ruang bagi para pembelajar dan pembelajar kepemimpinan di Indonesia. Rangkaian Lead the Fest 2021 didukung oleh PT Paragon Technology and Innovation serta rekan media resmi acara ini yaitu Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, HIPWI, Sonora FM, Kompas TV, dan Solo Post. Juga Lead the Fest mendapat dukungan dari para kolaborator organisasi yang turut menyukseskan pelaksanaan acara Lead the Fest 2021. Salah satu rangkaian acara Lead the Fest tahun ini hadir dengan kolaborasi bersama WeCare.id dengan membuka penggalangan dana donasi untuk menang bersama, yaitu kami mengajak teman-teman pemimpin muda di sini untuk gotong royong menyediakan alat pelindung diri bagi para tenaga kesehatan yang saat ini sedang berjuang di garda depan. Teman-teman bisa loh ikut langsung berdonasi di WeCare.id/menang bersama seperti yang terlihat di bawah. Terdapat juga sertifikat untuk pemimpin muda yang menghadiri sesi rangkaian webinar dengan hari ini, mengisi di link absensi yang akan dibagikan di kolom komentar pada akhir sesi webinar. Dan mohon dicatat untuk periode pengisian hanya 1 jam setelah tautan dibagikan. Pemimpin muda juga boleh dan bisa loh mendapatkan hadiah eksklusif dari acara Lead the Fest dengan membagikan keseruannya untuk setiap sesi di Instagram story masing-masing dan juga jangan lupa tag ke @pemimpin.indonesia dan juga @leadthefest. Nantinya akan ada 2 peserta terpilih yang akan diumumkan di setiap akhir sesi webinar, jadi jangan sampai kelewatan ya. Oke, pada siang hari ini sesi webinar pembukaan rangkaian acara puncak Lead the Fest 2021 hari ini akan membahas mengenai Creative Economy Revival Strategy Towards the New Normal Era. Moderator pada sesi kali ini merupakan pembina pemimpin.id dan juga Chief Marketing Officer dari Fitloop yaitu Bapak Aji Santika. Beliau sudah hadir bersama kita langsung, jadi saya izin undang untuk Bapak Aji Santika ke tengah-tengah kita ya. Halo, selamat siang Bapak Aji Santika. Halo siang Hasna. Halo, gimana kabarnya Pak Aji? Baik, alhamdulillah baik. Oke, kesibukannya apa aja nih Pak Aji di tengah pandemi dan situasi PPKM seperti ini? Masih berjibaku ya dengan startup ya, bisnis as usual sama ini Bubin.id ya. Gitu guys. I see. Oke, kalau Bapak Aji sendiri udah siap ya Pak untuk memimpin sesi webinar di siang hari ini? Insya Allah siap. Oke, kalau begitu saya langsung persilakan saja kepada Bapak Aji Santika untuk memandu sesi webinarnya. Silakan Bapak Aji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya. Kenalkan, nama saya Muhammad Aji Santika atau yang biasa dipanggil Aji, yang akan menjadi moderator di sesi kali ini yang mempunyai tema spesial yaitu Creative Economy Revival Strategy Towards the New Normal Era. Pertama-tama saya perkenalkan narasumber pertama kita yaitu Putri Tanjung, CEO dan CXO Citycorp. Halo Putri. Halo. Hai, selamat siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Ketemu lagi ya. Terakhir kita di Bandung ya ketemu. Di Bandung. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar Mas Aji, sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Kegiatan ngapain aja nih Putri?
pandemi ini alhamdulillah semakin sibuk sih, Mas Aji. Jadi sekarang lagi fokus ngerjain Rumah Digital Indonesia, yang bareng sama beberapa kementerian. Kita bikin, biasa kan kalau kemerdekaan kita melakukan aktivitas secara offline ya Mas Aji, karena sekarang nggak bisa, jadi kita pindahin ke online. Jadi kita ada rumahdigitalindonesia.id, di mana nanti teman-teman bisa merayakan 17 Agustusan di rumahdigitalindonesia.id. Terus juga masih sibuk di CXO Media, masih sibuk di beberapa bisnis lainnya juga, tapi senang banget sih karena masa pandemi ini walaupun berat sekali awalnya, tapi kita bisa melihat banyak sekali opportunity, banyak kolaborasi juga di masa-masa seperti ini. Jadi alhamdulillah baik Mas. Oke, sebulan ya Rumah Digital? Ya, Rumah Digital sebulan, tapi insya Allah kayaknya kemarin baru ngobrol sama beberapa kementerian, sama Kominfo, sama Pak Pratikno, kayaknya akan menjadi sesuatu yang sustainable. Jadi Rumah Digital Indonesia ini insya Allah akan terus hadir sih. Wah, luar biasa. Sebelum kita bahas ya, mungkin nanti bisa membahas lebih lanjut juga soal Rumah Digital, kayak gitu banget. Kita panggil juga narasumber kita kedua, Aldi Haripatomo, komisaris dari Halodoc, dan juga komisaris di beberapa perusahaan lainnya seperti Fishery, Kitabisa, dan Mapan. Halo. Halo, apa kabar semuanya? Baik. Ini panggil Mas Aldi atau gimana nih? Mas Aldi boleh. Mas Aldi ya? Duh, senior soalnya, nggak enak. Dengeran. Ya, apa kabar Mas Aldi? Baik, sehat. Sekarang kesibukannya atau kegiatannya ngapain aja nih Mas? Sekarang lagi jadi komisaris di Halodoc, tapi juga sekarang lagi jadi relawan buat gerakan Oksigen for Indonesia saat ini. Mungkin boleh di-share sedikit? Iya, jadi kita mengumpulkan startup di Indonesia untuk membeli oksigen konsentrator dan membuat sistem sehingga konsentrator tersebut bisa sampai ke rumah sakit di seluruh Indonesia. So far gimana Mas gerakannya? Alhamdulillah lumayan, sudah kita dalam 3 minggu terakhir sejak mulai ya, sudah mengumpulkan sekitar $3 juta dan sudah tiba di Indonesia 2.500 konsentrator. Tadi saya baru dari gudang, udah di stikerin, mau dikirim ke Sulawesi Utara sebagian, jadi kayak seneng banget sih rasanya. Luar biasa. Nanti kita get back juga ya ke program Oksigen for Indonesia. Pasti. Kita ngobrol dulu nih. Baru kemarin kita IG. Ya kemarin baru ketemu sama Mas Aldi, tapi virtual seperti biasa. Ya, kita bahas yang makro dulu ya. Mungkin kita bahas yang kan sesuai tema, ada UKM dan kreatif ekonomi ya. Jadi ini banyak banget pertanyaan sebenarnya. Kita sempat melakukan riset gitu, pertanyaan apa sih yang kayaknya bisa cocok ditanyakan oleh ke Mas Aldi dan juga Putri. Nah, yang pertama mungkin pandangan yang masing-masing ya. Jadi apa sih yang Putri dan Mas Aldi lihat UKM di Indonesia sekarang gitu ya, dan juga secara keseluruhan apa sih tren yang berubah ketika pandemi dan sekarang, sebelum pandemi dan sekarang ketika pandemi ini yang masih berlangsung ya. Mungkin boleh ke Putri dulu. Oke. Kalau misalkan kita ngomongin tren ya, sebenarnya kalau tren pasti banyak banget yang berubah karena kan of course kayak UMKM dan segala macam kita harus mengikuti apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat kan, karena pandemi ini kan jadinya of course behavior sama demand-nya customer juga sangat berbeda, jadi memang shifting gitu. Dan yang aku lihat sebenarnya trennya sebenarnya balik lagi sih, kalau misalkan dibilang tren ya ada beberapa, karena aku di creative industry sekarang kita tahu bahwa consumption content tuh lagi sangat increasing banget gitu. Jadi pastinya sekarang lagi banyak banget content creator, narator baru yang bisa menghibur masyarakat, karena kita tahu digital content juga lagi sangat hot gitu. Terus yang kedua, of course behavior kayak remote lifestyle, sekarang orang juga kerja bisa dari mana aja. Abis itu virtual lifestyle di mana semua orang bisa ngobrol, bisa melakukan sesuatu secara virtual, bisa gain experience juga dari virtual gitu. Makanya kenapa juga salah satunya ada Rumah Digital Indonesia, karena kita memindahkan semua aktivitas yang offline menjadi online gitu. Kita sudah terbiasa dengan itu. Habis itu sekarang kita juga ada di society di mana empatinya semakin baik nih, semakin increasing. Kita ada di empathic society di mana masyarakat sekarang semakin mau untuk gotong royong, semakin mau berkolaborasi, semakin mau berbuat sesuatu yang baik bareng-bareng gitu. Sama balik lagi mungkin trennya adalah kita jadi
masuk ke bottom of the pyramid lagi kali ya. Kita jadi lebih memikirkan kesehatan kita, kita jadi kesehatan bukan cuma kesehatan badan ya, tapi kesehatan jiwa dan raga gitu, keamanan dan lain-lainnya gitu yang paling diutamakan more than ever gitu. Jadi mungkin itu beberapa tren yang aku lihat, tapi sekarang udah banyak banget sih Mas Aji, karena kan sebenarnya kalau UMKM itu sendiri seorang apalagi creative entrepreneur, aku udah sering banget ngobrol sama Pak Sandi juga. Creative entrepreneurs kan adalah orang-orang yang sangat resilient ya. Jadi justru di masa-masa seperti ini kita tuh melihat banyak sekali opportunity, di mana banyak masalah kita melihat banyak opportunity gitu. Jadi kita menurut aku lumayan walaupun banyak yang sulit, tapi kita pelan-pelan mencoba untuk lihat opportunity sih Mas, dengan adanya teknologi dan segala macamnya untuk nggak cuma survive tapi juga bisa thrive. Dan yang paling penting sih sebenarnya punya open mind, maksudnya punya growth mindset di mana oh ya kita harus adaptasi nih gitu. Oke. Jadi kan banyak nih ya dibahas di media gitu ya bahwa UKM terutama yang tadi ya kreatif ekonomi itu menjadi sektor andalan. Pak Sandi sempat bilang juga kan di beberapa kesempatan. Nah itu setuju nggak sih kondisinya atau itu cuma jadi lip service aja nih? Tentang lagi pandemi mungkin digital naik gitu ya. Di Indonesia sendiri kenyataannya seperti apa sih menurut Putri? Setuju banget sih. Menurut aku kalau creative economy kita, karena creative entrepreneur itu kan sebenarnya kita punya competitive advantage ya, Mas. Jadi menurut aku justru sekarang banyak banget pelaku-pelaku UMKM kreatif yang jadi gini, aku nggak bilang bahwa semuanya sama thriving. Pasti ada beberapa juga yang kena dampaknya sangat luar biasa. Awal-awal pun aku juga kena dampak sangat luar biasa kan, karena waktu itu sebenarnya fokusnya di event creating, tiba-tiba pandemi, jadi 80% job yang harusnya dilakukan tuh semua batal. Jadi kok kayak gimana nih caranya, momentumnya gimana caranya biar gue bisa cepat shift nih, bisa cepat adapt gitu. Nah, akhirnya kita ada virtual event dan segala macamnya gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke entrepreneurnya sih Mas Aji, gimana dia bisa melihat situasi ini dan seberapa cepat dia bisa beradaptasi gitu. Tapi kita lihat ada banyak banget teman-teman saya dan sekeliling saya yang ada di ekonomi kreatif juga lumayan cepat sih Mas adaptasinya. Jadi malah mereka bisa melihat momentum ini menjadi sesuatu yang mereka akhirnya bisa thrive gitu. Jadi menurut aku karena of course creative entrepreneurs itu punya competitive advantage di mana mereka emang kerjaannya adalah berinovasi dan pusatnya dari permasalahan. Jadi gimana cara bikin solusi di permasalahan itu, jadi bisa survive sih. Walaupun of course kalau kita ngomongin UMKM in general kan kita punya total tuh ada 64 juta UMKM yang ada di Indonesia kan Mas, banyak banget. Nah itu kan realitanya juga hanya 13 sampai 14 juta UMKM yang terhubung dengan ekosistem digital. Jadi cuma sedikit banget gitu. Sementara targetnya kan presiden ada di 30 juta UMKM gitu. Jadi sebenarnya masih sangat panjang sih perjalanannya. Cuma aku lihat sekarang udah banyak juga anak-anak muda Indonesia yang punya bisnis-bisnis baru, punya startups untuk membantu UMKM go digital gitu. Dan kemarin aku sama Pak Teten kita bikin gerakan namanya Pahlawan Digital UMKM, di mana kita mencari para inovator-inovator untuk bisa membantu para UMKM ini connect ke digital ecosystem, dan ternyata banyak banget gitu. Jadi lumayan optimis sih Mas Aji aku. Oke, thank you Putri. Sekarang kita ingin mendengar pendapat nih dan pandangan point of view dari Aldi nih. Halo Mas Aldi. Halo, apa kabar? Ya, sehat? Kalau misalnya kondisi UMKM nih, tadi kan Putri melihat banyak dari UMKM kreatif kan, dan sekarang saya ingin melihat pandangan dari Mas Aldi nih. Apa sih yang berubah dan sebelum dan sekarang sesudah pandemi gitu ya? Yang kan bidang Mas Aldi banyak nih ya, ada health, ada fintech gitu ya, ada mungkin resort gitu ya. Gimana menurut Mas Aldi? Jadi yang pertama kita mulai dari yang sedang sulit dulu ya. Jadi semua UMKM yang memang bisnisnya offline memang susah. Jadi mau itu orang yang berjualan makanan di office tempat perkantoran, atau memang orang yang berjualan di pasar di mana mengandalkan turis gitu, misalnya di Bali atau di Jogja, itu pasti sedang sulit. Cuman di satu sisi banyak juga entrepreneur yang sekarang malah bisa maju gitu. Misalnya kita ambil contoh, misalnya kalau kita lihat di tadi kreatif ekonomi ya gitu. Sewaktu saya megang GoPay gitu, justru transaksi yang naik adalah transaksi untuk entertainment
gitu. Mau itu YouTube lah, mau itu video di GoPlay atau itu games gitu. Jadi seluruh industri yang entertainment ini malah persentase konsumennya meningkat dari para orang-orang yang punya uang gitu. Nah, jadi itu ada kesempatan untuk naik seperti Putri bilang tadi. Kalau dari kesehatan, yang menarik justru sebenarnya ini menjadi saat yang bagus untuk pengusaha-pengusaha apotek atau UMKM yang berjualan obat, vitamin, dan juga berjualan alat-alat tes PCR dan rapid test ya, karena memang itu semuanya naik semua, karena orang jadi peduli dengan kesehatan. Kalau dari sisi peran saya di fishery, di pertanian dan perikanan itu, secara umum memang pembelian dari masyarakat untuk Horeca itu menurun ya, tapi sebenarnya orang kan tetap perlu makan ya, jadi bagaimana caranya supaya konsumsi itu bisa lebih direct ke konsumen, itu yang akan membuat jauh lebih berkembang gitu. Jadi saya lihat sebenarnya perkembangannya petani ikan masih ada, dan potensi untuk ekspor justru tinggi karena kebutuhan ikan itu masih kurang di luar negeri misalnya. Jadi memang ada kesempatan, ada yang sulit, ada yang baik. Cuman saya rasa sebenarnya kalau kita bisa mencari cara gitu untuk bisa maju, itu bisa gitu UMKM itu untuk bergerak gitu. Apalagi sekarang dengan teknologi digital ini, semakin banyak UMKM yang melek dengan fintech, dengan teknologi digital, semakin besar juga pasar mereka gitu. Saya ambil contoh misalnya, saya bantu teman saya punya perusahaan bagelnya, Matt's Bagel gitu. Sebelum UMKM, sebelum PPKM itu semua penjualannya kebanyakan offline pasti gitu. Tapi sekarang ada satu toko yang 95% penjualannya itu udah online. Gitu. Dan malah marginnya bisa lebih besar karena kan pengeluarannya lebih kecil ya, tempat lebih sedikit dan segala macam. Jadi memang ada perubahan yang terjadi yang dipaksa lebih cepat gitu. Cuman apakah ini lebih baik atau lebih buruk, mungkin masih terlalu awal sih sekarang. Oke, nah ini terkait yang menarik ya, ini role baru Mas Aldi banyak jadi komisaris dan mendampingi langsung kan, berarti kan pemimpin-pemimpin ini melakukan transformasi, change behavior dan lain-lain. Jadi apa sih Mas Aldi yang Mas Aldi temukan gitu ya? Kan ini kan banyak tadi kan ya, ada health, ada finance, ada aquaculture gitu ya. Apa yang mungkin hal menarik yang bisa Mas Aldi dapat dari leader-leader ini, dan juga apa sih lesson learn-nya mungkin bisa kita ambil gitu ya? Ya, saya kan banyak sekarang kerja saya kan jadi coaching ya, coaching buat para CEO ini kan gitu. Yang pertama saya lihat leader-leader yang terbaik itu biasanya mengerti apa yang mereka nggak bisa dan mau belajar dari orang sekitarnya gitu. Ya, saya ambil contoh misalnya Jonathan gitu, dia tahu banget dia bagusnya di mana, dia minta bantuan dari timnya yang lebih jago daripada dia di bidang produk, di bidang finance, di bidang human capital gitu. Jadi, tapi kalau business relationship karena memang itu kekuatannya dia pegang itu gitu. Jadi itu menurut saya penting sekali sih untuk sebagai leader kita mengetahui apa sih kekurangan kita gitu. Dan yang kedua kita mau belajar gitu, nggak perlu menutupi kekurangan tapi justru membuka diri terhadap orang yang bisa membantu kita untuk berkembang. Itu menurut saya kualitas yang paling penting dari seorang pemimpin ya gitu. Yang kedua adalah perasaan kayak bangga dan cinta sama timnya gitu. Ini kelihatan juga nih di Putri gitu, kalau lagi rekaman di CXO gitu, wah udah cinta mati deh timnya, mau disuruh lari ke api sama Putri juga mau gitu pasti. Nah, jadi ini juga sama gitu, leader-leader yang bagus tuh kayak gitu kayak karena pemimpinnya punya visi dan sayang sama timnya, kayak adik, kayak teman dekat gitu. Dan menurut saya caranya kita membuat organisasi yang benar-benar mempunyai misi ya, dan bisa membuat sesuatu yang mustahil bisa jadi mungkin, itu perlu ada perasaan rasa bersama itu yang dibangun oleh pemimpin tersebut. Dan itu saya lihat pemimpin seperti Jonathan, seperti Gibran, seperti Putri, dan saya harap itu semakin banyak di Indonesia. Oke, thank you Mas Aldi. Ini saya ada pertanyaan untuk kedua narasumber kita. Jadi kebetulan kan Mas Aldi dan Putri kan lama nih di US kan, dan mungkin melihat juga nih perkembangan kreatif industri dan UMKM di US yang kan suka jadi kiblat nih masyarakat Indonesia. Sisi positif apa sih yang bisa diambil dari founder di sana gitu ya, mungkin bisnis di sana gitu, yang mungkin bisa kita terapkan terutama masa pandemi kayak sekarang sih. Mungkin boleh ke Putri dulu. Oke, mungkin kalau dari aku ini spesifik di creative industry ya, karena kan aku itu juga privilege banget bisa kuliah di art school di US gitu. Jadi emang banyaknya berinteraksi sama teman-teman di industri kreatif. Menurut aku yang paling luar biasa Mas Aji, dan ini kemarin pas banget pas ngobrol-ngobrol sama Om Dino juga, dia naik persis pertanyaan sama.
kayak apa yang dilihat dari orang-orang di sana. Yang pertama adalah kreativitasnya tuh tanpa batas sih, Mas Aji. Jadi liar banget. Mereka tuh nggak dikotak-kotakin gitu. Jadi cara mikirnya teman-teman di sana gitu. Tapi ini in general aja sih waktu aku di Amerika merasakannya adalah mereka tuh nggak ada dikotak-kotakin. Jadi mereka tuh very diverse, mereka menerima semua perspektif. Justru dari situ akhirnya kayak ide-ide kreatifnya jadi sangat luar biasa gitu. Terus yang kedua, mereka tuh sangat adaptif juga kali ya, Mas Aji. Jadi cepet banget melihat hal baru. Tapi bukan cuma adaptif dalam arti mereka mengikuti tren, tapi they actually create trend. Jadi mereka tuh forecast, oke, ke depannya tuh trennya akan seperti apa ya. Dari konten-konten yang kita sajikan dan segala macam, behavior-nya tuh ke depan akan seperti apa. Jadi yang aku seneng banget adalah mereka tuh nggak takut untuk create new demand. Jadi bukan hanya mengikuti tren, tapi bikin tren baru gitu. Dan itu yang aku seneng banget waktu berada di sana tuh kayak wah seru banget ya, kayak mereka nggak mikir, mereka ada referensi nih, cuma mereka selalu bilang kayak you have to think original. Gimana caranya dari referensi yang lo punya, lo harus bisa forecast ini nextnya gimana gitu. Jadi itu yang aku juga sangat senang. Yang terakhir kalau dari dunia kreatif adalah kolaboratif mindsetnya mereka sih. Dimana kayak mereka mau berkolaborasi, mereka terbuka untuk berkolaborasi karena mereka tahu bahwa dengan banyaknya perspektif, dengan banyaknya kita bekerja sama satu sama lain. Tadi juga sebenarnya Mas Aldi sempat ngomong juga di mana kita tahu nih kelemahan kita apa, kita bisa berkolaborasi sama siapa untuk fill in our gap dan segala macamnya. Itu menjadi sangat luar biasa gitu. Dan waktu aku di sana sih yang aku senang adalah very diverse ya. Jadi kayak semua perspektif tuh bisa digabungin jadi satu, dan itu jadi menurut aku very unik sih. Mungkin itu kalau dari sisi yang aku pelajari di art school aku ya di US. Oke, thank you. Dari Mas Ali? Kalau menurutku ya lumayan sih, lama bolak-balik dari West Coast, East Coast, Midwest. Yang berasa adalah di sana tuh orang berani menjadi diri sendiri. Gitu. Jadi nggak pernah merasa perlu mengikuti aliran atau crowd gitu, karena ada budaya individualitas yang tinggi kan. Nah, apa yang terjadi ketika ada budaya untuk berani menjadi diri sendiri dan bahagia dan bangga dengan apapun itu gitu. Jadi kalau memang hobi saya olahraga ya saya akan fokusnya ke konten olahraga. Kalau saya hobinya musik, saya akan fokus musik ini, musik rock, musik apa, bahkan ada musik country atau bluegrass yang nggak mainstream tapi tetap aja ada gitu. Nah, maksud saya karena mereka memang sangat mungkin kultur lebih individualis ya, jadi individual expression tuh jauh lebih besar, sehingga kontennya beragam yang tadi hasilnya tadi yang Putri katakan tadi gitu. Nah, konten beragam ini nanti bisa menjadi inspirasi buat negara-negara lain yang mungkin ingin mengambil konten-konten yang sesuai dengan negara mereka masing-masing gitu. Jadi kalau saya lihat di Indonesia juga sudah mulai ke sana sih, sudah mulai konten creator tuh mulai berbeda-beda. Kita juga kan di GoPro itu dan di Halodoc partner dengan banyak konten creator ya. Jadi menurut saya sih ini harus dibantu gitu, justru diperkuat gitu, bahwa boleh kok kita jadi diri sendiri, nggak semuanya harus seperti ini gitu kan. Di sekolah kan dulu kan jika A maka B kan, sebenarnya bisa aja jika A maka B, bisa C, bisa jalan tuh banyak sebenarnya. Menurut saya itu salah satu yang kita bisa pelajarin dari luar gitu. Satu pertama, berani menjadi diri sendiri. Yang kedua adalah ini sih, kayaknya tidak ada halangan mereka untuk bisa menjadi entrepreneur atau kreatif entrepreneur itu lebih sedikit gitu, karena support system di sekitarnya itu sudah lebih ada gitu. Jadi ekspektasi untuk menjadi pegawai negeri atau ekspektasi untuk menjadi karyawan kantor besar itu jauh lebih sedikit di sana gitu. Atau ini pasti juga karena ada faktor mereka negara lebih maju, udah ada social safety-nya, tapi juga balik lagi karena profesi sih sudah lebih beragam di sana, sehingga mereka anak-anak mudanya punya pilihan gitu, sehingga menjadi kreatif entrepreneur itu menjadi jalan gitu. Jadi mereka beruntung juga lah, capital dari dunia tentang entertainment itu ada di Amerika, di Hollywood, di mana jadi kalau mereka berhasil ya bisa benar-benar kaya sekali gitu. Nah, di Indonesia kan sudah mulai nih, kita kan negaranya besar sebenarnya dengan bahasa sendiri, jadi sudah bisa nih YouTuber atau pemusik ataupun direktur film yang bisa membuat pendapatan yang cukup gitu. Nah, itu menurut saya tokoh-tokoh tersebut perlu dimajukan supaya orang tuh punya apa ya, aspirasi untuk menjadi seperti mereka gitu. Kayak Angga misalnya, Angga Sasongko atau siapa gitu, harus dibuat menjadi ini loh contoh-contoh orang sukses gitu. Bukan hanya orang-orang di kantor atau
di pemerintah gitu. Karena menurut saya banyak orang seperti ini yang mungkin nggak kelihatan karena orangnya juga nggak suka pamer biasanya. Oke. Terus kalau misalnya kita tadi kan sempat ya di quality of US gitu ya. Nah, Indonesia sendiri nih, mungkin sekarang dan kedepannya gitu ya, apa sih yang the value of true Indonesian yang mungkin bisa di-enhance ya atau bisa dinaikkan nih di melalui berbagai macam metode ya, mau digital, mau kreatif gitu. Mungkin menurut Putri, what's the Indonesian value? Oke, sebenarnya banyak banget sih karena Indonesia sendiri itu kan sangat kaya ya. Mulai dari orang-orangnya gitu ya, value-value yang dipunya orang-orangnya, terus juga karya-karya kita, budaya-budaya kita. Jadi sebenarnya banyak banget yang bisa di-elevate gitu. Cuma ini pas banget sebenarnya to follow up yang tadi Mas Aldi bilang. Aku ingat banget kita tuh pernah ngobrol ya Mas Aldi soal ini lama banget sampai malam itu ngomongin soal kayak narator gitu. Kita tuh butuh lebih banyak lagi narator. Indonesia tuh butuh lebih banyak narator untuk bisa menceritakan soal Indonesia di negeri sendiri dan di luar pastinya gitu. Dan tadi salah satu yang Mas Aldi ngomong adalah kayak oh ya kita tuh butuh banyak lagi sosok-sosok karena di Indonesia tuh anak-anak mudanya dan nggak cuma anak-anak muda doang ya tapi semuanya tuh banyak banget karya-karya yang sangat luar biasa gitu dan tapi nggak kedengeran. Jadi yang muda-muda gitu ya, yang anak-anak masih muda tuh look up-nya udah itu lagi aja gitu. Sementara saya banyak banget orang-orang yang sangat luar biasa yang bisa jadi inspirasi atau jadi kayak contoh untuk anak-anak muda atau misalkan anak-anak kecil lainnya gitu. Jadi menurut aku yang pertama yang paling penting menurut aku Indonesia harus punya lebih banyak lagi narator yang bisa menceritakan value kita, budaya kita ke di Indonesia maupun di luar. Terus yang kedua menurut aku our creative entrepreneurs atau misalkan di creative industry, produk-produk di creative industry menurut aku banyak banget yang harusnya bisa bersaing dan udah banyak juga Mas Aji sebenarnya kan banyak banget local product sekarang apalagi yang artisan yang very customizable, yang sangat unik itu kan sudah juga jadi dilihat juga bukan cuma di negeri sendiri tapi di apa namanya di banyak negara lainnya gitu. Jadi menurut aku yang kedua I think our artisan products itu bisa jadi salah satu unggulan juga. Terus yang ketiga sebenarnya aku udah mulai melihat sekarang banyak sekali anak-anak muda yang punya inovasi yang sangat luar biasa, yang udah punya banyak sekali solusi-solusi atas permasalahan yang ada dan udah bukan cuma dikenal di Indonesia doang tapi juga di luar. Jadi sebenarnya again balik lagi ke sumber daya manusia kita sih Mas Aji dan menurut aku potensinya sangat luar biasa karena kita sudah mulai menjadi pemain juga bukan hanya menjadi pasar. Jadi I think kalau dari aku itu sih, tapi I think the most important thing yang aku bisa highlight adalah we need more narator sih. Kita butuh lebih banyak lagi narator untuk bisa menceritakan dan membawa budaya Indonesia ke luar. Thank you, Putri. Mas Aldi, sama same question. What's the Indonesian value yang kayaknya bisa nih lebih di-enhance lagi atau di-improve lagi? Ya, aku dari dulu sih sama sih. Kolektivisme sih. Bahwa Indonesia tuh ya yang sangat kental adalah kebersamaannya itu guyup lah gitu. Kayak perusahaan saya yang pertama kan perusahaan arisan gitu. Ya, itu Indonesia banget lah arisan itu gitu. Kayak di Amerika pas aku cerita arisan, kenapa kok orang mau arisan? Kan rugi. Gitu. Kayak buat apa gitu kan gitu. Karena kan nggak ada bunganya gitu kan. Nah, ini kebersamaan ini benar-benar ada gitu dan ini kelihatan lah dari waktu saya ngerjain oksigen ini juga kan semuanya jembreng gitu bareng-bareng gotong royong mengerjakan ini gitu. Terus kalau saya ke Bali atau ke desa-desa juga masih ada tuh kerja bakti di mana-mana semuanya. Jadi menurut saya kebersamaan ini harusnya kita perkuat gitu dan semua bisnis-bisnis yang sesuai dengan tema kebersamaan ini harusnya bisa menjadi sesuatu yang kita tonjolkan gitu karena itu nggak gampang gitu. Kalau di Amerika individualisme menjadi entertainment karena kan it's about me makanya banyak diverse entertainment. Di sini harusnya it's about us gitu. Kayak bisnis apa sih yang menggunakan rasa kebersamaan tersebut gitu. Apakah itu misalnya peer-to-peer lending yang crowdfunding, apakah itu kayak seperti Kita Bisa yang ada benih baik yang lebih kepatungan. Apa sih bisnis yang menggunakan rasa kebersamaan ini gitu dan kalau misalnya kita membuat konten juga cerita-cerita tentang kebersamaan keluarga kayak keluarga cemara atau apa tuh sangat-sangat dekat di hati para penonton juga gitu. Jadi
menurut saya kalau kita mau membesarkan sebuah nilai ya nilai kebersamaan itu. Dan sebenarnya bisa kok itu menjadi fondasi dari entertainment, dari sebuah perusahaan, dari sebuah ekonomi bahkan. Nah, siapa Mas Aldi role modelnya dari Mas Aldi sendiri ya? Kolektivisme atau kebersamaan ini kayaknya cocok nih untuk kita mungkin kenal lebih dekat gitu ya. Kalau saya sih suka baca bukunya Bung Hatta ya. Jadi waktu sebenarnya ini menarik sih, saya keluar negeri kan nyari tentang apa sih gimana cara kita membantu orang yang pendapatannya ke bawah, menengah ke bawah untuk bisa naik gitu. Dan salah satu yang menang Nobel Prize kan adalah Grameen ya di Bangladesh, dia bikin microfinance gitu kan. Nah, dia bikin microfinance itu dia menggunakan grup untuk saling menjamin lah gitu. Tapi kan saya pikir-pikir ini kan sebenarnya tanggung renteng ya, di Indonesia kan udah ada dari dulu gitu kan. Jadi kayak nggak hal baru gitu. Terus akhirnya saya baca bukunya Bung Hatta, ternyata dia udah bilang gitu bahwa Indonesia itu penuh dengan rasa bersama dan itu bisa terlihat di seluruh desa-desa yang ada di Indonesia. Jadi dan konsep koperasi dia itu sebenarnya konsep yang awal mungkin bisa disempurnakan nanti dengan teknologi kayak Gojek aja kan sebenarnya kan koperasi ojek sebenarnya kan basically gitu misalnya contohnya. Jadi makanya bisnis seperti yang bisa jalan gitu. Agak beda dengan yang lain yang lebih fokus ke individu. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam lagi, Mas Aldi, kita ada pertanyaan untuk Putri ya, karena mungkin Putri akan iya, Mas, aku harus cabut duluan karena ada meeting dadakan. Ya, ini ada Yega dari Bekasi. Halo Kak, izin bertanya, menurut Kak Putri dan Mas Aldi, bagaimana cara swasta dan pemerintah dapat bekerja sama untuk mengembangkan UMKM di dalam kreatif ekonomi? Oke. Mungkin ini Mas Aldi bisa nambahin juga ya. Cuma sebenarnya udah banyak sih kalau misalkan pemerintah, apalagi Kementerian Koperasi dan UMKM, seperti itu udah ada beberapa ini sih Mas, beberapa program gitu untuk membantu UMKM. Tapi yang kita juga sadari bahwa sebenarnya kuncinya itu pertama datang lagi dari entrepreneur-nya, bahwa kita harus resilient, kita harus bisa melihat peluang, kita harus beradaptasi, kita harus punya entrepreneurship mindset dan segala macamnya. Cuma kalau gimana nih caranya swasta dan pemerintah bisa bekerja sama? Yang pertama, kalau swasta sekarang sebenarnya banyak banget program-program untuk membantu UMKM, bukan cuma dari modal doang, tapi juga dari workshop dan beberapa insight. Karena menurut aku adalah tadi Mas Ali juga udah bilang, yang paling penting adalah tuh mau belajar, mau bisa menyerap banyak sekali informasi. Nah, banyak juga sebenarnya UMKM yang bukan di kota-kota besar tidak bisa mendapatkan informasi itu. Jadi sekarang sebenarnya aku lebih berharap lagi semoga lebih banyak lagi perusahaan swasta yang bisa bikin workshop atau bisa bikin seminar dan segala macam yang bisa memberikan informasi insight kepada UMKM dari expert gitu. Karena menurut aku itu salah satu yang paling penting. Tapi bukan cuma dikasih informasi, tapi ada follow up-nya juga. Jadi bukan cuma insight, tapi bisa dipantau secara eksekusi juga. Jadi semoga lebih banyak lagi selain diberikan tadi tambahan modal, tapi juga diberikan insight. Terus yang kedua, menurut aku sekarang pemerintah dan swasta juga sudah sangat bahwa kolaborasi itu adalah kunci untuk kita bisa bukan hanya survive tapi thrive gitu ya di masa-masa sekarang. Seperti contohnya kemarin ada program pahlawan digital di mana kita matching antara UMKM sama startup itu bisa membantu UMKM ini untuk go digital. Dan itu menurut aku harus lebih banyak lagi program-program seperti itu yang bisa nge-mix match dan bisa jadi jembatan kolaborasi antara UMKM bisa sama UMKM atau bisa dari industri yang berbeda. Tapi intinya dengan adanya kolaborasi jadi bisa membantu dan mempercepat untuk UMKM bisa tadi bukan cuma survive tapi thrive. Mungkin itu kali ya Mas Aji. Oke, thank you Putri. Terima kasih. Thank you, terima kasih banyak. Aku harus pamit duluan karena ada meeting dadakan. Thank you Mas Aji, terima kasih teman-teman yang udah. Mas Aldi, I'll see you soon. See you. Ya, sampai juga Rumah Digital Indonesia-nya. Putri. Oh ya, terima kasih teman-teman. Udah mau 17 Agustus, mari kita rayakan kemerdekaan di rumahdigitalindonesia.id. Dan di situ juga bisa bantu Mas Adi juga dengan gerakannya Oxygen for Indonesia. Jadi kalian kalau mau bantu juga bisa lewat rumahdigitalindonesia.id. Okay, thank you. Bye. Bye. Oke, Mas Ali, ada yang tambahkan? Ya, kalau saya melihat
paling penting adalah pemerintah itu perannya memberikan infrastruktur atau rambu-rambu supaya UMKM ini bisa berkembang gitu. Anggapannya pemerintah itu yang membangun jalannya lah dan fondasinya, dan nanti membangun rambu-rambunya supaya UMKM ini bisa bergerak gitu. Kalau misalnya yang dimaksud saya infrastruktur apa? Misalnya dari sisi let's say keuangan gitu kan, misalnya dari sisi keuangan bagaimana supaya struktur pinjaman buat UMKM atau peraturan mengenai peer-to-peer lending atau teknologi itu dipermudah sehingga aksesnya bisa lebih luas bagi UMKM gitu. Jadi itu menurut saya sangat penting sih. Jadi kalau program langsung itu bagus, tapi infrastruktur tuh bisa dampaknya multiple generation gitu. Yang kedua misalnya adalah let's say jalan ataupun bandwidth gitu. Dengan semakin jalan itu dibuat, bandwidth itu semakin murah, pastinya UMKM juga bisa memanfaatkan lebih baik gitu. Jadi itu menurut saya penting sekali gitu. Jadi dan juga peraturan, kalau misalnya rambu-rambu artinya apa? Misalnya peraturan pajak yang jelas, peraturan tenaga kerja yang jelas juga. Jadi menurut saya semua ini kalau dipermudah bagi UMKM, maka orang jadi nggak ragu jadi UMKM karena nggak ada birokrasi atau hambatan mereka untuk berusaha gitu. Itu satu. Nah kalau sekarang bagaimana sih pemerintah itu bekerja sama dengan UMKM gitu. Nah yang salah satu caranya adalah pemerintah punya organisasi yang sudah ditunjuk sebagai kumpulan dari para pengusaha gitu. Dalam hal ini adalah Kadin gitu, Kamar Dagang Indonesia gitu kan. Kan semua orang sebenarnya pengusaha. Tukang bakso itu kan sebenarnya pengusaha bakso gitu. Kita harus sebutnya pengusaha karena dia berusaha menjual bakso gitu untuk mendapatkan pendapatan atau keuntungan. Jadi di Kadin ini kita punya berbagai bagian. Kebetulan salah satunya adalah wirausaha. Dan itu kebetulan saya adalah wakil ketua bidang wirausaha. Jadi saya harap di setiap daerah kan ada kantor Kadin juga. Bagaimana kita bisa menjadi jembatan bagi para pengusaha yang ingin maju ke atas gitu, baik dari sisi pelatihan, baik dari sisi akses ke keuangan, baik dari sisi pemasaran. Gitu. Jadi sebenarnya strukturnya udah ada. Nah, gimana caranya supaya kita bisa membuat semua ini mudah dimengerti oleh UMKM gitu. Terus yang ketiga menurut saya adalah pendidikan sih. Gitu. Jadi teman saya sekarang teman kuliah saya yang dulu di Gojek juga sekarang jadi Menteri Pendidikan gitu. Kalau pemerintah bisa membuat pendidikan yang baik bagi orang yang ingin menjadi pengusaha, maka modal mereka untuk bisa maju juga lebih besar kan, mereka lebih pede, lebih bagus gitu. Jadi itu menjadi salah satu peran pemerintah yang penting dan harus dibuat supaya programnya mudah diakses gitu. Jadi makanya ada 3 hal mengenai fondasi atau infrastruktur. Yang kedua adalah jembatan tadi melalui Kadin. Yang ketiga adalah pendidikan tentang pelatihan tentang UMKM tersebut. Oke, dari 3 hal tadi ya. Nah, di sini kan banyak nih anak muda yang mendengarkan di sini ya. Peran mereka apa sih yang bisa mereka langsung konkretkan gitu menurut Mas Aldi? Ada 2 menurut saya. Yang pertama adalah saat saya menjadi pengusaha UMKM ya, saat mapan masih kecil ya, karyawannya cuma 10, cuma 20, itu susah sekali untuk nyari anak muda berbakat yang mau percaya bergabung dengan mapan. Ya, Gojek juga sama gitu kan, saya sama Nadim satu rumah, kita sewa rumah tuh, satu rumah di Jalan Ciasem, ya kan, gitu. Nah, saya lantai atas, Nadim lantai bawah. Kita mau nyari karyawan susah karena anak muda kecenderungannya saat itu ya masih inginnya bekerja di perusahaan besar. Gitu. Padahal UMKM itu menurut saya salah satu cara untuk bisa belajar lebih banyak karena di perusahaan yang lebih kecil, saya nggak suka sebut UMKM, perusahaan menengah ya terutama itu kamu bisa dikasih tanggung jawab lebih besar gitu sebagai orang yang belum punya pengalaman. Yang kedua adalah kalau misalnya kalau kamu sendiri mau menjadi pengusaha gitu, nggak usah selalu berpikir mau menjadi besar. Karena sekarang trennya adalah unicorn atau kayak scale up. Padahal sebenarnya nggak perlu juga gitu. Jerman adalah sebuah ekonomi yang mayoritas dari perusahaannya adalah perusahaan menengah gitu. Jadi justru kalau kamu kerja di perusahaan menengah yang sustainable, itu kolektivisme di perusahaan tersebut akan lebih tinggi karena masih lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang sudah punya puluhan ribu karyawan. Gitu. Jadi satu adalah kalau kamu memang bukan tipe orang yang mau menjadi pengusaha, ya cobalah mau bekerja di perusahaan yang menengah, yang punya visi yang baik sesuai dengan passion kamu. Gitu. Yang kedua, kalau kamu ingin menjadi pengusaha, jangan selalu berpikir harus menjadi unicorn atau apa, karena itu akan menjadi hambatan bagi kamu untuk memulai gitu. Jadi cobalah dengan apa yang kamu suka, kamu bisa, karena bisnis itu bisa untung, bisa macam-macam kok gitu. Teman saya ada yang jualan bagel aja bisa untung kok gitu, jualan ikan aja bisa untung gitu kan si fishery gitu. Jadi ini semua
menurut saya agak apa ya, kadang-kadang agak super oversimplifying, tapi kadang-kadang nggak usah terlalu susah. Fokus ke apa yang kamu suka, apa yang dibutuhkan orang, insya Allah yang namanya penghasilan bisa datang. Oke, thank you. Ini banyak pertanyaan. Kita pilih satu deh, satu pertanyaan dari audiens yang bisa di-up untuk Mas Ali. Halo Kak, saya Resmi Rantik dari Banten. Menurut Kakak berdua, tadi udah ya, Putri udah duluan, perbedaan efek terhadap industri Kakak masing-masing dari mulai awal pandemi sampai PPKM saat ini. Jadi mungkin yang dampak juga ya, itu ya. Apakah sudah mulai bisa stable di dalam industri masing-masing? Ya belum ya sebenarnya, menurut saya jujur aja ya gitu. Karena pengeluaran biar bagaimanapun spending orang itu belum sebanyak sebelumnya gitu, karena kan kalau di rumah kita otomatis belanjanya lebih sedikit, sehingga otomatis opportunity untuk mendapatkan penghasilan lebih kecil saat ini gitu. Makanya kita harus lebih empati sama orang gitu, karena memang lagi masa susah gitu. Cuman bukan berarti ini akan terjadi selamanya gitu. Saya baru sebulan lalu ngobrol-ngobrol sama teman saya yang punya perusahaan payment di Italia. Payment kan kelihatan ya semua industrinya gitu. Italia itu kebetulan baru saja membuka udah selesai nih karena semua rakyatnya udah divaksinasi. Ya, jadi ibaratnya vaksinasi sudah hampir udah tinggi sekali, udah hampir semuanya. Jadi udah bisa mulai dibuka ekonominya gitu, dan dibuka dengan aman tanpa harus ada rasa khawatir akan ada pandemi wave lagi gitu. Dan karena itu terjadi, ekonominya langsung melejit. Bahkan banyak hotel-hotel yang sudah over 90% lebih, yang tadinya dia rugi selama pandemi 1,5 tahun lebih, karena sudah dibuka dan bookingannya sampai akhir tahun masih penuh, bahkan sampai Januari Februari dia udah bisa mulai balik modal lagi gitu. Jadi menurut saya yang terbaik bisa dilakukan oleh para pengusaha yang terutama industri sangat terdampak ya seperti hotel adalah bagaimana mempersiapkan diri gitu, sehingga saat recovery ini terjadi, saat kita sudah kembali menuju perbaikan ekonominya, gimana kita bisa mengambil kesempatan itu. Itu sih menurut saya yang harus kita putuskan, tapi kita harus mengakui gitu saat ini nggak mudah. Nah, seandainya ini kita kan tadi kan recovery ya, kita menuju recovery nih. Trades apa sih atau nilai apa yang mungkin untuk para pengusaha terutama ya, yang harus dilatih dan juga mungkin di upgrade gitu, termasuk skill ya. Maksudnya untuk saat mereka untuk apa? Untuk bisa mengambil kesempatan persiapan ya. Kita lagi PPKM nih, Mas Aldi. Tadi kan Mas Aldi bilang kita akan recovery nih. Nah, ini apa yang harus kita prepare itu apa? Skill dan juga mungkin specific value mungkin. Menurut saya kan misalnya tiap bisnis pasti beda-beda ya. Misalnya kalau hotel ya kita harus memastikan bahwa saat kita mau recovery, karyawan-karyawan yang sebelumnya mungkin nggak bisa kita pekerjakan, kita mulai latih kembali gitu sebelum recovery. Jadi nggak kaget tiba-tiba. Kayak mobil tuh mestinya dipanasin dulu lah. Gitu. Menurut saya, I think ultimately kalau menurut saya nilai yang harus diperkuat adalah persiapan ya, gitu. Karena di saat masa kelam seperti ini kan kita ada kecenderungan, ada kekhawatiran, bisa juga putus asa, terus jadi nggak bersiap-siap karena menganggap semuanya buruk. Gitu. Tapi optimisme dan kemauan kita untuk melakukan persiapan dengan sangat tertata itu menurut saya sangat penting sih untuk bisa mengambil keuntungan dari saat kita recovery nanti gitu. Jadi dua itu sih, karena harus optimis sih. Saya sih optimis, kan pandemi bukan pertama kalinya terjadi, 1918 pernah terjadi, dan 1920 sampai 30 tuh ekonominya terbaik sepanjang masa di abad kemarin gitu. Jadi harusnya nih mungkin setelah ini selesai 10 tahun ke depan tuh jadi pertumbuhan ekonomi yang terbaik sepanjang abad ini gitu. Jadi harapan saya pastinya begitu, dan kita harus semua optimis ke sana. Oke. Thank you Mas Aldi. Nah ini saya ingin bertanya spesifik nih ya ke program dari Oksigen for Indonesia ya. Jadi kan senada nih dengan tagline Lead the Fest, yaitu gotong royong ya, dan menang bersama nih. Dan senada dengan yang sudah Mas Aldi kerjakan di Oksigen for Indonesia gitu. Apa nih yang bisa kita kontribusikan nih, atau mungkin yang bisa di collaborate sehingga mungkin gerakannya akan bisa lebih besar atau masif? Oke. Jadi ini ya, kan negara kita kan sedang krisis oksigen, dan yang kita lakukan di sini di Oksigen for Indonesia adalah
mencoba mencari solusi sehingga orang-orang yang mendonasikan oksigen ini dari luar negeri dari apa itu ada softwarenya. Jadi mulai dari pas dikirim itu ada trackingnya menggunakan QR code, ada sistemnya. Pada saat sudah diterima juga dipastikan bahwa jangan sampai nanti dikasih nggak dipakai kan gitu kan, itu sering diperkirakan seperti itu. Nah kita ada sistem biar ada PIC-nya, nanti ada call center-nya gitu. Nah di seluruh sistem ini kita butuh relawan sebenarnya. Kita butuh relawan yang pertama. Relawan ini saya juga kan bagian dari warga bantu warga ya, yang punya hotline untuk melakukan mematching antara orang yang butuh donor dengan yang pendonor, orang yang butuh oksigen dengan yang punya oksigen gitu. Nah, ini call center-nya semuanya itu dipegang oleh relawan di sana. Nah, hampir semua relawan ini adalah anak muda. Gitu, anak muda yang meluangkan waktunya untuk membantu orang untuk saling connect gitu. Dan rasanya senang banget sih pada saat kita melihat ada orang yang terbantu ya. Jadi ada orang ngechat ke hotline-nya, kita lihat di log-nya, saya butuh tabung oksigen atau dan plasma, dikasih konekin ke orang yang punya, pas dapat terima kasihnya tuh kayak walaupun cuma ketikan tapi terasa gitu rasanya gitu. Tapi juga saat ada yang meninggal terasa sedih juga gitu. Ada yang misalnya minta oksigen, kita kasih tapi mungkin butuh 10 menit, maaf sudah meninggal ibu saya gitu. Dan itu kena banget rasanya gitu, dan itu yang membuat kita menjadi relawan untuk membuat oksigen. Nah, semua ini didorong oleh anak muda. Gitu. Jadi kita punya banyak sekali gerakan, mulai dari sembako, anak yatim, oksigen, gitu. Nah itu semuanya butuh relawan. Bahkan yang rumah sakit monitoring system yang namanya Siranap itu, yang tentang tempat tidur itu juga relawan dari Indo Relawan juga. Gitu. Nah jadi kalau tertarik jadi relawan, bisa masuk ke indorelawan.org, gitu ya. Itu nanti ada pendaftarannya di situ. Silakan mendaftar. Kalau punya skill tertentu, misalnya Anda adalah programmer atau Anda adalah sales manager gitu, daftar juga menjadi relawan di situ, bilang mau daftar buat relawan oksigen. Nanti kita akan mencari orang yang bisa membantu mengetok pintu di perusahaan daerah. Misalnya kita mau masang pabrik oksigen di Sulawesi, kita butuh nih perusahaan daerah di sana yang bisa kita pakai sebagai anchor gitu kan. Nah, kalau misalnya itu bisa ada anak muda yang menjadi account manajernya, memastikan bahwa hubungan antara Sulawesi tadi dengan utara tadi dengan kita di Jakarta yang punya sistemnya itu baik, kan butuh orang di sana. Nah, kita butuh relawan di sana juga. Nah, kalau ada anak muda yang memang sultan ya, yang punya uang gitu, boleh juga galang dana gitu kan, karena dana sekecil apapun itu berguna untuk oksigen ini gitu. Nafas itu nggak ada harganya gitu. Jadi bisa masuk ke Kita Bisa, Google aja Kita Bisa Oksigen for Indonesia, itu banyak sekali. Ada mau misalnya fansnya Atta Halilintar, fansnya Cinta Laura, fansnya Maudi, bisa donasi ke manapun, itu semuanya masuk sama ke Oksigen untuk Indonesia, karena semuanya sudah dijadikan satu oleh Kemenkes melalui kita semua, biar semuanya satu jalan gitu. Jadi donasi bisa, jadi relawan bisa, untuk call center bisa juga jadi relawan profesional. Silakan dicek, karena ini memang masa penting. Di Jakarta memang sudah lebih baik, cuman kalau melihat angkanya di luar Jakarta sekarang sedang masih genting gitu. Jadi jangan menyangka bahwa sudah selesai gitu perang ini. Perang ini masih di tengah-tengah, dan saya sendiri baru dari gudang tadi. Benar-benar baru dari gudang, dari pagi melihat inspeksi oksigennya, dan tadi kan unboxing ya, kita ngebuka konsentratornya gitu. Ya. Kita kalau beli HP kan senang ya, beli HP kan unboxing senang, happy kan gitu. Kayak wah ini HP baru gitu. Tapi wah beda rasanya ngebuka oksigen tuh, kayak kebayang ini bakal dipakai oleh orang di tadi dilihat saya lihat di Sulawesi gitu, rasanya tuh beda gitu. Jadi jadilah relawan sekarang. Ini Indonesia butuh anak muda, karena anak muda yang bisa bergerak cepat saat ini. Luar biasa ya, berarti ini end-to-end-nya sudah siap ya, dan sudah integrasi dengan banyak multi stakeholder ya. Sudah, banyak sekali end-to-end, benar. Betul, ini benar-benar, menurut saya ini kita butuh sistem end-to-end lah. Donasi itu nggak bisa hanya ngasih uang, kita benar-benar bikin software, nanti software ini akan kita donasikan ke Kemenkes. Jadi mereka bisa pakai terus. Tapi saat ini memang namanya perusahaan startup ya, geraknya cepat, biasa cepat, dan end-to-end ya udah kita jalanin deh. Jadi ini patungan dari beberapa perusahaan startup, dari Halodoc, Buku Warung, Advotix, Wearsix, semuanya jembreng bareng-bareng gitu. Nah, oke. Ini ada satu pertanyaan lagi, Aldi, Mas Aldi, mungkin bisa di-up oleh panitia. Dari Bengkulu, Indah Klaratika, bagaimana cara beradaptasi di tengah pandemi, terutama untuk UMKM yang belum terlalu menguasai teknologi? Nah ini. Ya, ini pertanyaan yang baik ya, karena saya mengerti bahwa kita tidak bisa memberi ekspektasi bahwa semua orang bisa belajar teknologi gitu saat itu, gitu. Nah, saat ini menurut saya yang paling penting adalah nyari teman yang belajar teknologi, karena orang yang ngerti teknologi itu pasti mau ngajarin menurut saya, karena
kita nggak bisa menghindari bahwa perubahan teknologi ini akan terjadi dengan sangat cepat, gitu kan. Jadi kalau misalnya kita menunggu sampai ada pelatihan dari pemerintah, pasti akan sulit. Tapi kalau ditanya deh teman kita atau ponakan kita yang ngerti teknologi banyak, kan saya juga pernah membangun perusahaan namanya Mapan kan. Mapan itu kan isinya awalnya ibu-ibu yang pakai HP yang bukan smartphone gitu. Nah, tapi mereka sekarang udah banyak yang jadi selebriti TikTok. Nah, gimana caranya? Karena mereka nanya ke ponakannya, nanya ke anaknya, dan dari situlah mereka belajar bahwa teknologi itu bisa menjadi senjata buat ke sana. Oke. Nah, nanyanya kemana nih Mas Ali? Kalau misalnya temennya nggak ada, apa yang kita bisa lakukan? Nggak ada sih teman, kalau nggak mungkin lah. Ponakan anak SMA soalnya udah nggak, kalaupun khawatir bisa ke rumah digital. Rumah digital kan jelas tuh. Contohnya adalah untuk membangun untuk orang itu bisa lebih melek teknologi gitu. Jadi menurut saya memang kalau pengalaman saya dari Mapan sih memang pasti ada temennya sih gitu. Kayak kalau nggak punya teman berarti ya mesti lebih gaul aja sih. Itu masalah berbeda gitu menurut saya. Gitu. Oke. Nah ini kita berandai-andai sedikit ya Mas Aldi. Ketika ini lewat nih pandemi ini ya, apa sih yang akan terjadi di Indonesia? Maksudnya terjadi gimana, Mas? Apa sih keadaannya di bidang ekonomi, mungkin di bisnis, mungkin di secara umum gitu ya? Apa sih yang akan terjadi ketika kita sudah melewati ini? What will happen? Menurut saya sih yang paling penting adalah ini apa namanya, lompatan teknologi itu akan sangat lebih cepat daripada yang kita perkirakan sebelumnya, gitu. Itu yang pertama. Jadi mau nggak mau tadi semua orang harus adopsi teknologi lebih cepat. Yang kedua bahwa konsep pekerjaan itu tidak lagi tergantung pada daerah. Karena kan sekarang namanya Zoom, namanya ya seperti ini webinar sudah menjadi awam ya, gitu. Itu menurut saya menjadi sesuatu yang sangat penting karena otomatis kalau kita mempunyai skill kita bisa bekerja untuk perusahaan manapun di negara manapun, gitu harusnya. Yang ketiga ilmunya juga menurut saya lebih mudah sekarang diambil karena sekarang banyak kan webinar. Dulu kan harus datang di acara kota mana, orang jadi malas kan. Sekarang kebanyakan acara bentuknya seperti ini. Jadi asal punya internet kita bisa belajar. Jadi seharusnya ilmu semakin tersebar dengan mudah. Gitu. Oke. Thank you Mas Aldi. Any last statement mungkin buat teman-teman di sini yang sedang mengikuti sesi kita? Menurut saya sih yang penting tetap optimis ya. Harus tetap optimis, tetap bersama. Saya mengerti ini masa sulit. Di masa sulit ini, marilah kita sama-sama bantu sesama. Karena ya kalau kita bisa berada di sini, bisa menonton webinar ini, berarti kita termasuk yang beruntung, yang punya fasilitas untuk bisa mengerti teknologi gitu. Jadi kalau tadi ada yang nggak ngerti, yuk kita ajarin yang lainnya. Gitu. Ya terutama sekarang lagi krisis kesehatan. Kalau misalnya punya kesempatan kecil apapun deh gitu, nggak usah gerakan, nggak usah besar-besar, nggak usah kayak kebetulan relawan oksigen banyak yang bantu makanya bisa besar, tapi apapun yang terjadi di daerah-daerah teman-teman masing-masing, lakukanlah sesuatu. Apakah itu ngebantu tetangga, nanya tetangga keadaannya gimana, nganterin tetangga ke rumah sakit, apapun itu, ini waktunya kita semua untuk saling gandeng tangan karena kita nggak akan lagi mengalami masa seperti ini, insya Allah, dan orang nggak akan lupa. Apalagi Tuhan juga nggak akan lupa apa yang kita lakukan sekarang. Itu aja, terima kasih. Thank you, terima kasih banyak Mas Aldi. Jadi saya recap sedikit ya, dia ada banyak banget nih. Buat teman-teman yang ingin bergabung dengan Oksigen for Indonesia, bisa langsung segera. Dan ada semua sistemnya udah end-to-end, relawan oksigen juga deh tadi ya. Terus juga kita butuh banget relawan, berbagai macam kegiatan, gerakan, dan lain-lain. Itu bisa segera langsung. Apalagi yang punya advantage mengerti teknologi tadi bisa membantu juga mungkin para UKM yang sedang kena dampak. Dan saya ingin meng-highlight ya, jadi ini konsisten banget dari saya mendengar banyak cerita dan juga interviewnya Mas Adi adalah kolektivisme dan kebersamaan adalah salah satu value utama kita sebagai bangsa Indonesia, dan this is the momentum di mana kita bisa mengeluarkan value utama kita untuk kebermanfaatan banyak orang. Oke, terima kasih banyak Mas Aldi atas waktunya. Semoga konkret ya. Jadi Lidofest ini bisa juga menjadi kita tap in juga dengan gerakan Mas Aldi dan harapannya bisa berdampak lebih maksimal untuk bangsa Indonesia. Amin, amin. Terima kasih ya semuanya teman-teman.
Terima kasih banyak Mas Ali. Terima kasih. Oke, itu merupakan sesi dari Mas Aldi Haryo Pratomo dan Putri Tanjung. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengikuti acara Lead the Fest hari ini. Akan ada rangkaian acara lainnya. Kita sampai tanggal 18 Agustus yang tentunya dengan narasumber yang tidak kalah canggih, dan kalau buat saya sih luar biasa ya, kita bisa banyak belajar. Dan jangan lupa untuk kita bergotong royong di tengah pandemi. Tadi seperti Mas Aldi bilang, kolektivisme dengan cara salah satunya adalah dengan berdonasi ke wecare.id /menang bersama. Donasi ini untuk membeli baju APD untuk para nakes, supir ambulans, pengurus jenazah, dan semua pekerja yang bekerja untuk penanganan COVID-19. Ya, selain itu, yuk kita gerak menjadi relawan. Tadi Mas Aldi punya gerakan, ada banyak juga gerakan di Indonesia. Saatnya kita turun tangan langsung bersama. Oke, mungkin saya kembalikan ke MC kita, Hasna. Baik, terima kasih Pak Haji untuk moderatornya di sesi siang ini. Luar biasa sekali ya sesi pada siang hari ini, sangat insightful dan sangat bermakna. Di sini aku banyak belajar untuk semangat kolektivisme ataupun gotong royong ya Mas Pak Haji ya. Di mana gotong royong ini juga yang menjadi semangat Lead the Fest di pada tahun hari ini ya. Jadi Lead the Fest tahun ini kita mengangkat semangat gotong royong untuk Indonesia menang bersama. Oke, sekali lagi terima kasih kepada para narasumber dan juga moderator. Ada Bapak Aldi Haryo Pratomo, Ibu Putri Tanjung, serta Bapak Aji Santika untuk sesi webinar dan ilmu yang banyak sekali dan inspirasi pada siang hari ini ya, yang aku banyak belajar tentang gimana sih biar UMKM dan juga sektor ekonomi kreatif bisa berdampak juga untuk Indonesia. Semoga para pemimpin muda yang menyaksikan dapat mengambil banyak insight dari sesi webinar hari ini. Oke. Nah, teman-teman pemimpin muda, jangan dulu pergi karena rangkaian puncak Lead the Fest merupakan salah satu rangkaian yang berkelanjutan dan akan terus berjalan, sehingga teman-teman dapat langsung menyaksikan sesi webinar selanjutnya tanpa perlu mengubah tautan ataupun platform. Jadi stay keep in touch di sini ya teman-teman. Dan juga teman-teman bisa banget loh menyaksikan Lead the Fest 2021 ini di Pemimpin ID University. Itu adalah virtual space dari pemimpin.id, dan juga di aplikasi video selaku platform streaming resmi dari Lead the Fest 2021. Oke. Acara ini juga teman-teman kita didukung oleh PT Paragon Technology and Innovation serta rekan-rekan media resmi yaitu Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, Hipwi, Sonora FM, Kompas TV, dan Solo Post. Dan nggak kalah keren juga teman-teman, Lead the Fest tahun ini banyak didukung oleh para kolaborator organisasi yang turut menyukseskan pelaksanaan Lead the Fest 2021. Oh iya, para pemimpin muda di sini, jangan lupa ya kita ikutan gotong royong agar kita bisa menang bersama dengan langsung aja donasi ke link di bawah ini atau ke wecare.id /menang bersama. Donasi ini sendiri akan diperuntukkan untuk pengadaan APD untuk nakes, untuk supir ambulans, karena ternyata setiap harinya masih butuh banyak ribuan APD setiap harinya nih teman-teman. Jadi donasi teman-teman sangat bermanfaat nih buat para nakes dan juga garda terdepan. Oke, untuk teman-teman pemimpin muda yang menanyakan daftar absensi sesi webinar ini, bisa langsung mengisi link tautan yang dibagikan di kolom chat untuk di video ataupun di platform Pemimpin ID University. Bisa diklik aja tombolnya dan klik link absensinya. Untuk di catatannya adalah batas pengisian absensi itu hanya 1 jam sejak tautan diberikan. Jadi pemimpin muda boleh langsung ya mengisi sesi link absensinya di kolom chat. Oke, kita ke sesi yang sangat ditunggu-tunggu nih. Kita akan pengumuman untuk pemberian hadiah eksklusif nih dari Lead the Fest di sesi webinar pada siang hari ini. Kira-kira siapa ya yang akan mendapatkan merchandise eksklusifnya? Oke, ini aku udah dapat nama. Jadi teman-teman buat yang tadi ketinggalan, buat ikutan keseruan dapetin merchandise, boleh langsung aja nanti di sesi webinar selanjutnya langsung ikutan
untuk upload keseruan Lead the Fest di Instagramnya dan tag Lead the Fest dan pemimpin.indonesia. Oke, selamat kepada di sini ada @indah-kelaratika, A-nya double, @indah-kelaratika dan @Elizabeth Tirene. Oke, selamat buat Indah Kelaratika dan juga Elizabeth Tirene yang sudah mendapatkan merchandise eksklusif ya untuk pemenang merchandise giveaway di sesi kali ini. Teman-teman juga jangan lupa ikutan rangkaian selanjutnya akan ada webinar series kedua dengan topik The Superwoman Leading Through Passion and Balance yang pastinya bakal kehadiran 3 narasumber keren nih teman-teman. Ini adalah para perempuan yang sangat inspiratif ya teman-teman. Kita mendatangkan para perempuan yang mungkin sangat berjasa ya untuk negeri ini dengan program-program yang mereka inisiasi. Ada siapa aja sih? Yang pertama nanti sore ya teman-teman ada Ibu Sinta Danuwardoyo. Mungkin teman-teman kalau tahu ini beliau adalah Chief Executive Officer adalah dari bubu.com. Terus selanjutnya ada Ibu Sinta Wijaya Kamdani selaku Chief Executive Officer dari Sintesa Group dan Vice Chairwoman of Kadin Indonesia. Dan salah satu narasumbernya adalah Ibu Nurhayati Subakat selaku co-founder dari PT Paragon Technology and Innovation. Kemudian untuk sesi sore ini akan dimoderatori oleh Bapak Marta Aji. Tetapi teman-teman sebelum kita ke sesi sore masih ada beberapa jam, teman-teman jangan left dulu karena kita bakal ada rangkaian acara selanjutnya ini dan juga teman-teman, aku akan kembali menemani teman-teman pemimpin muda dengan informasi tentang Lead the Fest dan acara menarik lainnya nih. Jadi stay tune terus ya teman-teman. Oke, dan boleh juga nih teman-teman ajakin temannya yang lain ya buat ikutan acara Lead the Fest pada tahun ini. Oke, nah teman-teman jangan lupa nanti ya kita bakal ada lomba 17-an loh teman-teman di tanggal 17. Di situ nanti kita bakal ada bagikan link pendaftarannya untuk lomba. Teman-teman jangan sampai ketinggalan. Follow aja dulu di Instagram kita di @leadthefest dan juga @pemimpin.indonesia karena lombanya hanya terbatas untuk 1.000 orang pertama nanti teman-teman. Jadi pastikan teman-teman ikutan karena salah satu hadiahnya adalah teman-teman bisa mendapatkan 3 bulan LinkedIn Learning gratis ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang pengen belajar bareng pemimpin.id akan mendapatkan voucher LinkedIn Learning gratis untuk yang ikutan lomba 17-an. Oke, dan juga banyak lagi hadiah lainnya yaitu voucher kelas dari Rumah Wijaya, voucher Wardah, dan juga banyak lagi rangkaian hadiahnya dengan total 15 juta rupiah. Jadi pastikan teman-teman yang di sini stay tune untuk informasi lebih lanjut tentang lomba 17-an. Oke, terima kasih.